nama saya Yuni Kartika Putri, bisa dipanggil Tika, seorang mahasiswa semester akhir. Saya Muhammad Rizky Amanda, biasa dipanggil Rizky Canai, betul kan? Sebagai kuli bangunan. Saya Farid, saya pembuat kopi di salah satu kafe di Pontianak. Yang serius kan? Yang paling sering membuat tidak fokus tuh biasanya sisa-sisa gorengan di rumah. Dan enggak sih kalau misalnya kita makan, kan kalau misalnya bukaan makannya dikit ya, kan secukupnya tuh. Terus itu sholat, terus langsung ditipak langsung sholat taraweh. Balik tuh kepikiran kayak, aduh masih ada ya, udah dimakan abang belum ya, terus makan siapa? Oke, layaknya kalau berjamaah tuh harusnya ikuti fokusnya imam kak. Cuman saya ini tak ada layak. Apalagi kalau buka puasanya itu belum makan nasi. Pernah kejadian kak, saya sholat jamaah tarawih kemarin tuh perut saya berbunyi seorang kak. Itu kacau kak. Setahu sih ikut melafalkan. Nah, kalau saya pribadi sih kayaknya kita mendengarkan imam aja lah. Kita pandai-pandai ya sih kayaknya sih. Biasa tuh emang ada imam yang nyaman didengar tuh. Biasa imam nyaman didengar tuh betah kita jadi makmum kan. Nah, kalau imam yang laju bacaannya tak jelas gak kan, jelek gak suara, sakit gak kan. Lebih baik sih pindah ya lah, cari masjid yang emang imamnya mantap lah, yang buat kita betah sampai witir. Allah, nama itu kak pakai sendiri siapa ini kak? Nama itu sunatan tarawih ya, rakaatnya mustaqbil berarti adaan lillahi ta'ala. Sholli fardu. Saya tak tahu saya sholat tarawih enggak. Saya niat langsung sholat ya biasa. Kan biasa imam ngasih tahu gak sih niat sholat tarawih. Tapi hari ini saya lupa. Itu nih. Oke, tayangan video tadi. Betul kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih diartikan sebagai istirahat, yang mana pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, sholat tarawih ini dilaksanakan setelah Isya, yang mana pelaksanaannya tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan cepat-cepat. Karena sholat tarawih pada zaman dahulu itu salah satu waktu sahabat untuk beristirahat. Maka dari itu sholat tarawih tidak boleh tergesa-gesa. Dan keutamaan sholat tarawih sendiri ada hadis baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, barang siapa sholat tarawih dengan iman yang kokoh, maka dosa-dosanya di tahun yang lalu akan dihapuskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pada zaman itu sholat tarawih Nabi Muhammad SAW dilaksanakan dengan cara pribadi sendiri di rumahnya. Karena apa? Karena tidak mau para sahabat mengartikan sholat tarawih ini wajib. Makanya pas zaman Rasulullah SAW, Rasulullah hanya sholat tarawih di masjid hanya 3 hari. Selanjutnya Rasulullah sholat tarawih di rumahnya. Agar apa? Agar sahabat tidak mengira sholat tarawih itu wajib. Tapi tetap para sahabat, karena sholat tarawih ini momen Ramadan dan memberikan pahala yang baik untuk kita, tetap kita laksanakan sholat tarawih sebagai bentuk menjalankan perintah Allah, perintah Rasulullah, agar mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada berapa rakaat sih sholat tarawih? Ini banyak yang menafsirkan. Ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu 8 rakaat. Dan pendapat yang kedua yaitu 20 rakaat. Mana yang diambil? 1 atau 2? Dua-duanya boleh. Rasulullah SAW dua-duanya melaksanakan. Mau 8 rakaat tetap sah, mau 20 rakaat tetap sah. Silahkan pilih yang mana.
Selanjutnya, nah niat sholat tarawih. Sebetulnya teman-teman semua, niat ini hakikatnya di dalam hati. Teman-teman sudah niat di rumah untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid, itu pun sudah niat. Tapi karena di Indonesia ini rata-rata mazhabnya Imam Syafi'i, rata-rata menggunakan lafaz waktu ingin melaksanakan sholat, maka niatnya adalah niat untuk sholat tarawih, usolli sunnatat tarawihi rok'ataini lillahi ta'ala. Itu kalau sendiri. Kalau kita sebagai makmum, usolli sunnatat tarawihi rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Udah selesai sampai situ. Adab ketika sholat di masjid. Yang pertama, yang paling penting, khusyuk mendengarkan imam membacakan surat-surat dalam sholatnya. Jangan sampai kita tidak fokus, geleng-geleng kepala atau garuk-garuk sana sini sampai kita tidak fokus. Ada beberapa pendapat sebetulnya yang sunnahnya yang sering kita lakukan saat imam membaca Al-Fatihah, kita cukup diam. Dan saat imam membaca masuk ke surat, kita cukup membaca Al-Fatihah. Itu sunnahnya yang dilakukan, yang sering kita lakukan dari mazhab Syafi'i. Tapi sebetulnya hakikatnya kita sebagai makmum semuanya sudah ditanggung oleh imam. Jadi saat imam membaca Al-Fatihah, saat imam membaca surat-surat, kita diam pun tidak jadi masalah, sah sholatnya. Karena yang paling penting kita sudah niat, karena semuanya kalau kita berjamaah ditanggung oleh imam. Itu yang paling penting. Yang kedua, jangan membaca terlalu keras bacaan-bacaan saat jadi makmum, karena itu mengganggu imam saat membaca sholat, membaca bacaan-bacaan sholat. Nah, itulah adab-adab dari sholat atau sholat tarawih, sama saja teman-teman semua. Demikianlah penjelasan tentang tarawih. Selamat menjalankan ibadah puasa, karena sebentar lagi kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Jadi dimaksimalkan sholat tarawihnya, ibadah puasanya. Maksimalkan ibadah ini karena ganjarannya ini sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.